Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radiana, NIM 208190098, media pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu Yusmarni MPD. Tutorial penggunaan media pangkat. Nah, pangkat itu ialah perpangkatan dan bentuk akar. Di sini ada menu, yaitu ada aturan pangkat, bentuk akar, dan kuis. Yang pertama, kita akan membahas tentang aturan pangkat. Nah, aturan pangkat kita akan membahas ada konsep, materi dan contoh soal, latihan soal, dan keluar nanti. Selanjutnya, bahwa perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum dari perpangkatan adalah, ya, kita lihat ada A pangkat N dikali A dikali A dikali A dengan bilangan bulat positif A sebanyak N. Nah, misalnya kita contohkan perpangkatan 3. Nah, perpangkatan 3 seperti di bawah ini, yaitu 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Nah, sama dengan itu ialah 3 pangkat 5. Karena apa? 3 pangkat 5 karena 3-nya itu ada 5 kali, maka dibuat 3 pangkat 5. Nah, 35 itu adalah perpangkatan dari 3. 3 pangkat 5 tadi itu adalah perpangkatan dari 3. Nah, 3 disebut sebagai bilangan pokok atau basis. Sedangkan 5 tadi sebagai bilangan pangkat atau eksponennya tadi. Selanjutnya kita klik materi dan contoh soal. Nah, di sini ada sifat, yaitu ada 8 sifat. Nah, sifat 1 sampai sifat 8. Yang pertama, sifat pertama yaitu di mana rumusnya A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, contoh soalnya ialah sama dengan rumus tadi, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Nah, untuk hasilnya kita jabarkan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Nah, 2-nya kita turunkan. Sesuai rumus tadi, pangkatnya kita jumlahkan. Nah, 2 pangkatnya berapa? Ada pangkat 3, ada pangkat 5. Berarti 3 ditambah 5 itu pangkatnya, ya. Nah, 3 tambah 5 berapa? 8. Berarti 2 pangkat 8. Nah, 2 pangkat 8 itu berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 8. Nah, hasilnya itu ialah 256. Selanjutnya kita ke sifat kedua. Sifat kedua itu diketahui rumusnya A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A M dikurang N. Nah, kita lihat contoh soalnya sama dengan rumus sifat kedua tadi, di mana 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4. Untuk penjabarannya yaitu kita masukkan lagi soalnya, 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4. Nah, kayak mana tadi? Sesuai rumusnya berarti pangkatnya itu kita kurangkan. Berarti 3, berapa pangkatnya? 9 dikurang 4. Berarti 3 pangkat 5. 5 dari 9 dikurang 4 itu hasilnya 5. Berarti 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sampai 5 kali, hasilnya 243. Selanjutnya kita ke sifat 3. Sifat 3 yaitu A pangkat M dipangkat lagi kan N, berarti sama dengan A pangkat M kali N. Selanjutnya kita lihat contoh soalnya ada 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Kita lihat penjabarannya yaitu 2 pangkat 2 dipangkatkan 3 lagi sama dengan 2, yaitu pangkatnya kita kalikan 2 dikali 3. Berarti 2 dikali 3, 2 dikali 3 6, berarti 2 dipangkatkan 6. 2 pangkat 6 berarti 2 kali 2 kali sampai 6, yaitu hasilnya 64. Selanjutnya yaitu ke sifat 4. Nah, sifat 4 itu rumusnya A dikali B pangkat N. Nah,
berarti sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Kita lihat contoh soalnya, yaitu 2 dikali 3 pangkat 3, berarti penjabarannya sama dengan rumus sifat 4 tadi, yaitu dimana kita pangkatkan semua. 2 kali 3 pangkat 3, berarti 2-nya kita pangkatkan 3 dikali 3-nya kita pangkatkan 3 lagi. Berarti 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. Berarti hasilnya 8 dikali 3 pangkat 3 itu 3 dikali 3 dikali 3. 3-nya 3 kali ya. Berarti hasilnya 27. Berarti langsung kita kalikan. 8 dikali 27 sama dengan 216. Itu sifat 5, dimana sifat 5 itu rumusnya A dibagi B pangkat N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N, dimana kita lihat bahwa B itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita lihat contoh soalnya, 2 dibagi 5 pangkat 2. Nah, untuk penjabarannya itu kita lihat sama menggunakan aturan sifat 5, yaitu kita lihat soalnya 2 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan 2 dipangkat 2 dibagi 5 dipangkatkan 2 lagi. Berarti semuanya mendapatkan pangkat baik dari 2 maupun 5. Hasilnya 2 pangkat 2 berarti 2 dikali 2 hasilnya 4. Nah, kalau 5 tadi 5 pangkat 2 berarti 5 dikali 5 hasilnya 25. Selanjutnya kita ke sifat 6, dimana sifat 6 itu A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, contoh soalnya 5 pangkat 0 dipangkatkan 4 lagi sama dengan, kita lihat penjabarannya bahwa 5 pangkat 0 dipangkatkan 4 lagi sama dengan 1 pangkat 4. Kenapa? Setiap pangkatnya 0 itu hasilnya 1, berarti 1. Nah, 1 berapa pangkatnya? 4, berarti 1 pangkat 4. 1 dikali 1 kali 1 kali 1 hasilnya tetap 1. Berarti kalau sifat 6 ini jelas hasilnya tetap 1. Selanjutnya yaitu sifat 7, bahwa rumusnya 1 dibagi A pangkat N, dimana A pangkat negatif N, berarti A tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya kita lihat contoh soalnya bahwa 1 dibagi 3 pangkatkan negatif 2. Nah, kita lihat penjabarannya sama dengan contoh soalnya, berarti 1 dibagi 3 dipangkatkan negatif 2 sama dengan, kita tulis 3-nya negatif, pangkat negatif 2, berarti negatif kali negatif itu positif, berarti 3 pangkat 2, berarti 3 pangkat 2, 3 dikali 3 hasilnya 9. Selanjutnya yaitu sifat 8, dimana rumus sifat 8 ini adalah A pangkat N bagi M sama dengan akar pangkat M dari A pangkat N. Nah, misalnya dari contoh soal 125 pangkat 1/3, maka untuk penjabarannya itu sama dengan rumus sifat 8, yaitu 125 pangkat 1/3 sama dengan akar pangkat 3 dari 125 itu hasilnya 5. Misalnya selanjutnya yaitu latihan soal. Nah, latihan soal kita ambil sifat 1, dimana soalnya 3 pangkat negatif 3 dikali 3 pangkat 5 sama dengan, nah jawabannya berapa? Misalnya kita pilih jawabannya 9. Nah, jawabannya adalah benar. Bahwa di mana di situ langsung ada jawaban benar dan penjelasannya.
bahwa 3 pangkat negatif 3 dikali 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat negatif 3 ditambah pangkatnya ya, negatif 3 ditambah 5 yaitu berapa? 2. Berarti hasilnya 3 pangkat 2 sama dengan 9. Berarti 3 kali 3 9 ya. Nah, di situ terlihat jelas bahwa jawaban kamu benar. Nah, misalnya kita pilih jawaban yang salah ya, maka misalnya kita klik salah satu aja, misalnya angka 6. Nah, maaf, makan ada keterangannya, maaf, jawaban kamu salah. Karena apa? Di situ sudah ada keterangan penjelasannya bahwa jawaban yang benar adalah 9. Selanjutnya latihan soalnya itu kita ke sifat 8 aja, bahwa akar pangkat 3 dari 27 pangkat 2 sama dengan. Selanjutnya yaitu bentuk akar. Nah, bentuk akar juga ada konsep, materi dan contoh soal dan latihan soalnya. Nah, di mana konsep yang pertama yaitu, nah di situ ada gambar akar kuadrat dari A. Itu dibaca berarti akar kuadrat dari A. Nah, jika A tidak negatif, akar kuadrat dari A tadi adalah bilangan tidak negatif, di mana akar kuadrat dari A sama dengan A. Nah, kalau yang itu yaitu akar pangkat N dari A. Kita baca akar pangkat N dari A. Nah, jika A tidak negatif, maka akar pangkat N dari A sama dengan B. Nah, jika B pangkat N sama dengan A dan B tidak negatif. Selanjutnya, jika A negatif dan N itu ganjil, maka akar pangkat N dari A sama dengan B jika B pangkat N sama dengan A. Selanjutnya kita ke materi dan contoh soal. Yang pertama yaitu sifat pertama, di mana sifat pertamanya itu rumusnya akar pangkat N dari A kali B sama dengan akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B. Nah, misalnya untuk lebih jelas kita perhatikan contoh soalnya. Di sini ada contoh soal akar 4 kali 5. Nah, untuk penjabarannya itu akar 4 kali 5 sama dengan kita pisahin akarnya, akar 4 sama akar 5. Berarti akar 4 itu kita bisa hilangin akarnya menjadi 2. Nah, 5 tidak bisa dihilangin akarnya, berarti 2 dikali akar 5. Selanjutnya, karena 5 tak bisa dihilangin akarnya, berarti kita gabungkan aja hasilnya 2 akar 5. Selanjutnya kita ke sifat 2. Sifat 2 itu rumusnya A kali akar C ditambah B akar C sama dengan buka kurung A tambah B tutup kurung akar C. Nah, perhatikan contoh soalnya ya teman-teman. Coba kalian lihat contoh soalnya itu 8 akar 2 ditambah 2 akar 2 sama dengan. Nah, untuk penjabarannya itu 8 akar 2 ditambah 2 akar 2. Nah, di situ kan ada yang tidak berakar sama yang berakar. Nah, ya kita pisahkan. Kita pisahkan ya. Berarti berapa? Ada angka 8 sama angka 2 yang tidak memiliki akar. Berarti kita buka kurung 8 ditambah 2 tutup kurung, berapa akarnya? Akar 2. Jadi kita buat 1 aja akar 2-nya. Berarti kita jumlahkan, yang bisa kita jumlahkan 8 ditambah 2 10. Jadi akar 2-nya turunkan aja, hasilnya 10 akar 2. Selanjutnya ke sifat 3. Sifat 3 itu rumusnya A akar C dikurang B akar C sama dengan buka kurung A kurang B akar C. Nah, sama seperti tadi, cuman tadi kan ditambahin dikurang.
Contoh soalnya kita lihat 10 akar 3 dikurang 5 akar 3. Nah, untuk penjabarannya kita kembalikan ke soalnya. 10 akar 3 dikurang 5 akar 3. Nah, kita samakan lagi yang akar yang tidak. Nah, itu kan ada 10 sama 5. Berarti kita buka kurung 10 dikurang 5. Kenapa kurang? Karena memang dari sifat 3 itu dikurang. Baru kita tulis akar 3-nya. 10 dikurang 5 itu hasilnya 5, berarti 5 akar 3. Selanjutnya itu sifat 4, di mana rumus sifat 4 itu ada akar A dikali akar B sama dengan akarnya digabungin akar A kali B. Contoh soalnya misalnya akar 2 dikali akar 5. Nah, untuk penjabaran jawabannya yaitu akar 2 dikali akar 5 sama dengan sesuai rumus, berarti diakarin semuanya, digabungin akarnya, berarti akar 2 kali 5. Nah, 2 kali 5 berapa? 10. Jadi akar 10. Karena akar 10 tak bisa dipecahkan, tak bisa dihilangin akarnya, berarti tetap akar 10. Selanjutnya sifat 5, bahwa sifat 5 itu rumusnya akar A dibagi akar B sama dengan akar A dibagi B, bahwa B tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita lihat contoh soalnya. Akar 2 dibagi akar 5. Gampang, jadi penjabarannya itu kita besarin aja, gabungin aja akarnya. Berarti jawabannya tuh akar 2 bagi 5. Selanjutnya sifat 6, di mana rumus sifat 6 itu akar C dikali C sama dengan C. Contoh soalnya akar 3 dikali akar 3. Nah, penjabarannya sama dengan rumus ya. Berarti akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. Kalau sama kita hilangin aja akarnya, berarti tetap angka 3. Selanjutnya ke sifat 7. Sifat 7 yaitu rumusnya A akar C dikali B akar D sama dengan AB akar CD. Berarti disamain akar sama akar yang tidak. Contoh soalnya sama ya, seperti sifat 7, tinggal kita ikutkan dari rumusnya saja. Kita lihat contohnya 5 akar 3 dikali 3 akar 2. Coba lihat penjabarannya, bahwa penjabarannya yaitu 5 akar 3 dikali 3 akar 2. Nah, kita samain 5, ada 5 sama 3, berarti kita kali ya. Nah, sedangkan yang akarnya juga kita kali juga, walaupun akarnya berbeda, karena sesuai rumusnya juga berbeda, C sama D tadi. Berarti 5 dikali 3 15. Akar 3 kali 2 berarti 6. Berarti 15 akar 6. Selanjutnya ke sifat 8, bahwa sifat 8 itu rumus sifat 8 adalah akar A ditambah akar B kuadrat. Nah, sama dengan A buka kurung A tambah B tutup kurung ditambah 2 akar AB. Contoh soalnya sama juga dengan sifat 8, tinggal kita mengikuti rumusnya saja. Nah, akar 3 ditambah akar 7 pangkat 2. Kita lihat penjabarannya, bahwa penjabarannya itu akar 3 ditambah akar 7 kuadrat. Kita lihat ya teman-teman. Di situ ada angka 3 ditambah 5 ditambah 2 akar 3 kali 2. Jadi 3 tambah 5 8 ditambah 2, 3 kali 2 adalah 6. Berarti 8 ditambah 2 akar 6. Selanjutnya sifat 9 yaitu akar A dikurang akar B kuadrat sama dengan A ditambah B dikurang 2 akar AB. Nah, contoh soalnya itu sama dengan rumus juga, bahwa akar buka kurung akar 2 dikurang akar 7 tutup kurung pangkat 2. Bahwa penjabarannya itu
akar 2 dikurang akar 7 kuadrat sama dengan 2 ditambah 7 dikurang 2 akar 2 kali 7 sama dengan 9 dikurang 2 akar 14. Selanjutnya sifat terakhir ya, sifat ke-10. Bahwa rumusnya A dibagi akar B sama dengan A akar B dibagi B. Nah, kita lihat contoh soalnya ya teman-teman. Contoh soalnya 2 bagi akar 5 sama dengan, nah penjabarannya kita tulis lagi soalnya 2 dibagi akar 5 sama dengan 2 dibagi akar 5 dikali. Nah kita tulis lagi akarnya berapa, akar 5 dibagi akar 5. Jadi tinggal kita kalikan aja. 2 dikali akar 5. Berarti 2 akar 5. Nah, akar 5 dikali akar 5 itu kan akar 25. 25 untuk pemecahan akarnya berarti tetap hasilnya 5. Selanjutnya ke latihan soal. Kita ambil sifat 1 aja lah ya latihannya. Latihannya yang sifat 1 yaitu ada akar 175 sama dengan, nah misalnya kita pilih jawabannya yaitu 5 akar 7. Nah, hasilnya yaitu berapa? Jawaban kamu benar. Nah, kenapa benar? Coba lihat penjelasannya. Akar 175 sama dengan, berarti kita buat sama dengan perkalian yang bisa menghasilkan 175. Nah, yaitu akar 25 kali 7. Nah, udah itu kita pisahin akarnya. Akar 25 dikali akar 7. Lanjut akar 25 tuh bisa dihilangin nggak akarnya? Bisa. Yaitu di hasilnya 5. 7 bisa nggak hilang akarnya? Nggak bisa. Jadi 5 kali akar 7. Selanjutnya, karena akar 7 nggak bisa tadi, kita gabungin aja 5 akar 7. Berarti jawabannya benar. Nah, misalnya kita pilih jawabannya salah ya, kita klik misalnya terserah 7 akar 5. Nah, maka akan muncul maaf jawaban kamu salah, berarti salah. Nah, walaupun salah di atas tetap ada penjelasannya bahwa yang benar itu adalah 5 akar 7. Nah, di sini misalnya sifat ke-10 lagi latihannya ya. Latihannya langsung aja. Ambil 2 aja. Yaitu sifat 10 9 dibagi 2 akar 3. Misalnya kita pilih jawabannya itu 3 akar 3 bagi 2. Nah, jawabannya juga benar. Nah, kita lihat penjelasannya bahwa cara penjabarannya yaitu 9 dibagi 2 akar 3 sama dengan 9 dibagi 2 akar 3. Berapa akarnya? 3. Kita kalikan akar 3 dibagi akar 3. Nah, sama dengan 9 akar 3 dikali berapa? 2 kali 3. Kenapa hilang akarnya? Karena sudah ada akar sama akar. 3 kali 3 kan akar 3 kali akar 3 kan 9. Akar 9 kan bisa kita hilangin akarnya menjadi 3. Jadi langsung aja 2 dikali 3. Berarti 3 akar 3 dibagi 2. Nah, kenapa 3 akar 3 dibagi 2? Nah, kita lihat itu kan di atas 9, ada angka 3, jadi tinggal aja kita bagi. Jadi 3 akar 3 bagi 2. Selanjutnya yaitu kuis. Nah, siapkah kamu memulai kuis? Kita mulai ya. Nah, kuis yang pertama ada nomor 1. 3 pangkat 3 dikali 5 kali 9. Nomor 2 pangkat 5 dikali 16 pangkat 2 dibagi 512. Nah, jawabannya yang untuk nomor 2 itu adalah B sama dengan 16. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.